Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Video ini adalah pengalaman dari banyak orang, banyak pihak yang kemudian diceritakan dalam satu narasi tunggal dengan sudut pandang satu orang tunggal pula. Jadi ceritanya, saya punya teman, dia itu adalah Chinese, mu'alaf. Katakanlah namanya itu adalah Ahong. Kenapa bisa mu'alaf seperti itu? Jadi kisah awal mulanya itu adalah kan dia itu adalah seorang manajer perusahaan dan bergaul dengan banyak sekali muslim. Jadi dia itu sedikit banyak tahulah, ngertilah tentang bagaimana tata cara ibadah orang-orang Islam dan sebagainya. Sampai suatu kali dia jadi penasaran, ini orang-orang Islam kok gini terus gitu. Kemudian ia tertarik lah sedikit demi sedikit belajar. Kemudian akhirnya dia itu menemukan ada beberapa kecocokan. Di antaranya adalah bahwa ajaran agama Islam itu memberikan jawaban yang pasti, bukan interpretasi gitu. Jadi bukan kitab suci dicari mana quote-quotesnya gitu, bukan seperti itu, tapi ya setiap ayat-ayatnya memang misalkan menjawab. Jadi pertanyaan yang paling nakal misalkan soal alien gitu, soal awal mula alam semesta dan sebagainya, ternyata di situ juga terangkum. Ini pengakuan dia gitu ya. Kemudian ketika dia mempelajari misalkan Nabi Muhammad, oh ternyata ini juga detail karena bagaimana tata cara ibadah itu diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad, bagaimana sholat, bagaimana berdoa, ternyata doa yang ratusan juga semuanya berasal dari Nabi Muhammad. Jadi yang ngajarin itu memang satu orang itu gitu, bukan orang-orang yang belakangan yang membuat doa, membuat tata cara ibadah dan sebagainya, memang satu orang itu. Setelah memikirkan lama akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Nah tetapi ada sebuah masalah. Baru saja dia masuk Islam, dia sudah dikerubutin sama organisasi ormas dan lain-lain. Jadi mereka tuh ngajak, yuk ke kelompok aneh aja, yang itu mah gak baik, kesini aja dah, kalau di situ mah pengajiannya itu banyak yang menyesatkan. Jadi dia tuh udah mulai bingung karena sejak awal tuh ternyata banyak sekali ormas-ormas atau pemikiran firqoh apa dan di dalam agama Islam itu yang saling bersaing satu sama lain, dan dia bingung. Saya cuma mau masuk Islam aja. Ya gak bisa, kalau masuk Islam itu gampang, tapi masuk Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah itu berbeda. Nah dia kan jadi bingung, aduh emang kalau Islam ada yang gak sesuai Quran dan Sunnah ya. Dia mikirnya kan seperti itu, tapi ya udahlah, lanjut. Dia belajar beberapa ormas-ormas yang dimaksud itu, dan akhirnya pilihannya itu jatuh pada kelompok yang dianggap sesat oleh satu kelompok yang suka ngemis-ngemis di pinggir jalan gitu. Jadi bawa mobilnya tuh rada butut gitu, terus sholawatan, minta kesana kesini, kecerek-kecerek buat pesantren gitu. Nah kelompok itu tuh menganggap sesat kelompok yang satunya lagi, maka dia pikir, oh ini kan kelompoknya kurang baik tuh, maka dia pilih kelompok yang seberangnya dari itu gitu. Ya udah ngaji di situ. Dia merasa cocok, kagum, karena apa? Karena di sana itu ada bagaimana kita harus mandiri secara finansial, bagaimana apa begitu ya. Tapi di situ dia mulai mengalami masa-masa paling buruk dalam kehidupannya, bahkan sempat membuat dia depresi. Dimulai dari hal yang sangat sederhana. Ketika dia masuk pengajiannya, mulai diceramahin, antum sebaiknya itu celananya dinaikin ke atas ya, jadi mata kakinya harus terlihat, sebab kalau enggak itu adalah kesombongan dan itu sesuatu yang sangat buruk di hadapan Tuhan. Oh gitu ya, iya. Dia agak aneh juga sih, kan dia tuh manajer gitu, kemana-mana pakai jas, setelan, iya dasi apa gitu ya, disuruh dinaikin celananya itu jadi cingkrang gitu, kan dia, aduh gimana ya, nggak mantas gitu. Tapi ya sudahlah, ikutin aja dulu gitu ya, toh bagaimanapun dia mendapatkan satu giroh gitu, satu semangat yang kuat untuk mempelajari agama Islam. Dia bangga pada waktu itu masuk ke dalam ajaran agama Islam. Dia ikut pengajian sehari, 2 hari, seminggu. Kemudian semakin kesini dia menemukan sesuatu yang semakin gak cocok untuk dirinya gitu, semakin janggal gitu. Tapi ya dia ikutin aja karena imannya masih kuat. Sampai suatu kali pas bulan Desember, nah dia itu kan keluarganya itu masih non-muslim, keluarganya masih ikut pada agama lamanya gitu, ibu, adik, kakak semuanya gitu ya. Nah pas Natalan itu ya dia ikut datang, kemudian mengucapkan selamat begini-begini, walaupun keluarganya juga udah tahu dia itu convert gitu, pindah agama. Tapi ya toleransi aja, biasa dia ngucapin selamat apa gitu. Nah dia di situ langsung mendapatkan hentakan gitu. Dia jadi sasaran tembak itu, dimarahin langsung. Antum kenapa, di mana akidah antum itu digadaikan? Loh, akidah saya digadaikan gimana? Kenapa antum ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal? Ya itu keluarga saya. Jadi kalau Natalan ya biasa aja kumpul-kumpul, nanti Lebaran juga kumpul-kumpul, mereka juga datang, nggak apa-apa. Ya bukan kayak gitu, masalahnya nggak boleh mencampur adukan agama.
mencampur adukan. Gimana saya cuma datang, itu keluarga saya harus jaga silaturahim, bla 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 bla, tapi tetap itu dimarahin. Itu haram, itu gak boleh, itu menyerang akidah dan sebagainya. Nah di situ kan dia mulai, aduh kok kayak gini gitu. Tapi ya sudahlah. Nah, itu pas Natalan gitu ya. Nah, jadi dia sembunyi-sembunyi aja ngomong ke keluarganya apa kayak gitu. Nah pas Natalan itu kemudian kan bersamaan dengan hari libur panjang kan, anak-anak sekolah dan sebagainya. Maka dia memutuskan juga berlibur ke vilanya, ke villa di pinggiran kotanya yang di gunung, di villanya itu enak di situ. Jadi nginep aja beberapa hari, 3 hari, 4 hari di situ gitu. Ternyata itu pun dikejar juga, dimarahin juga. Lah, kenapa juga? Ini antum ikut-ikutan perayaan orang-orang Nasrani. Tahun baru itu kan hanya orang Nasrani. Antum itu kan sudah Muslim, antum sudah seharusnya nggak usah ikut-ikutan. Ya bukan ikut-ikutan Ustadz, ini mas saya mah cuman momen libur, sekarang semuanya jadi berkumpul di situ. Ya kenapa harus momen liburnya teh pas tahun baru gitu? Kenapa? Itu bakar ikan kan? Iya di sana bakar ikan, bakar ayam ya sama teman-teman di situ. Nah itu berarti ikut merayakan. Jadi aduh, iya ya udah ikut merayakan. Nanti jangan gitu lagi ya. Kalau misalkan antum itu sudah menjadi orang Islam, jangan sampai ikut-ikutan pada atau tasabuh pada orang-orang non-Muslim ya. Ya. Dan setelah itu si ustadznya itu ternyata merasa bahwa si Ahong ini teh jadi mulai ngebantah. Makanya dia itu makin kesini makin sering untuk ngajakin pengajian, ngajakin apa, karena takut ini kebawa-bawa lagi sama orang-orang Kristen, katanya takut seperti itu. Makanya sempat juga si ustadz ini ngomong sama Ahong ini, Hong kalau bisa jangan terlalu dekat sama keluarga. Hah, kenapa? Ya kan keluarga itu bisa aja mengajak kembali kepada kekafiran. Gimana kalau antum nanti kafir lagi? Aduh, ya itu keluarga saya, masa saya harus menjauh? Ya demi akidah antum, akidah itu yang paling utama di atas keluarga, di atas apa? Aduh, ya sudah, ya. Ini di sini dia sebenarnya sudah merasa benar-benar janggal. Jadi maksudnya dia itu masuk Islam itu karena dia ingin mengalami pengalaman spiritual yang besar, yang agung. Dia ingin bergabung bersama jutaan manusia untuk merasakan kehadiran Tuhan dan sebagainya. Tetapi ketika dia masuk, dia gak dapat itu sama sekali. Dia justru malah dapat penghakiman. Ini akidahnya salah, ini akidahnya salah, ini syariahnya salah, ini melanggar syariah dan sebagainya. Dia mulai depresinya itu di situ, dia mulai stres itu di situ. Sampai kemudian ada masalah lagi. Kan si ustadznya itu jadi sering datang ke rumah gara-gara ini takut murtad lagi kata si ustadznya teh. Nah, ketahuan juga di situ bahwa anaknya yang pertama itu sekolah di sekolah internasional. Dia cerita lagi si ustadznya teh, antum kalau bisa itu jangan sekolahkan anak di sekolah internasional. Emang kenapa, kan sekolahnya bagus? Iya, tapi kan itu yayasannya non-muslim. Ya emang kenapa kalau yayasannya non-muslim? Nanti di situ jangan-jangan dibawa pada pengaruh pengaruh agama lain. Enggak Pak Ustadz, ini mah sekolah internasional itu adalah sekolah yang memang dari non-muslim memang, tapi mereka itu gak ada misi-misi agama. Siapa yang tahu di situ gak ada misi agama? Antum kan gak tahu apa-apa, bagaimana konspirasi mereka? Ceplak, aduh ini gimana? Jadi kalau bisa antum itu pindahkan anak antum itu sekolahnya ke kutab ya, yang diajarin full oleh orang-orang Islam. Nanti di sana hafalan Quran, di sana apa. Jadi sekolah internasional itu kan di situ banyak sekali misi-misi, terus pergaulannya juga tidak terjaga kan, laki-laki perempuan bercampur baur. Nanti gimana kurikulumnya nggak bener, nggak ngajarin agama ke anak antum. Gimana coba? Aduh, sekolah internasional anaknya itu udah ini gitu ya, kok dipaksa keluar gitu karena mulai stres dan jengkel gitu ya, diatur-atur begini, dihakimi begini begitu gitu ya. Jadi si Ahong ini mulai menjauh dari si ustadz ini karena memang stres gitu, tertekan. Tapi semakin menjauh, semakin si ustadznya itu mendekat, ngejar-ngejar gitu, karena kata si ustadz itu khawatir ini orang yang baru mu'alaf ini langsung jadi Kristen lagi gitu. Jadi akhirnya apa? Datang ke rumah. Nah pas datang ke rumah ini si ustadz menemukan di kamar anaknya itu, kan anaknya tuh 2 ya, di kamar anaknya itu ada poster Mickey Mouse, anak yang perempuan. Ini gak boleh ya. Lah gak boleh, Mickey Mouse haram juga dalam agama Islam. Iya haram, karena ini kan tikus. Dalam ajaran agama Islam, tikus itu pembawa kesialan. Kalau mimpi soal tikus nanti sial terus. Jadi jangan kayak gini, aduh. Tapi kan ini cuma gambar kartun. Ya tetap aja ini kan maksudnya tikus.
Iya iya iya. Terus ke anak yang satunya lagi yang laki-laki, di situ ada film Avenger gitu ya, poster gitu ya. Ini juga nggak boleh. Nonton film yang terkait dengan dewa-dewi itu haram. Ini film action, science fiction apa? Ya enggak, itu kan dewa, yang itu kan dewa kan ceritanya. Dewa petir. Iya, dewa. Ya kan antum kalau nonton itu musyrik, itu hukumnya udah jelas musyrik gitu. Loh, nonton film kok musyrik? Kan nanti antum itu kebawa-bawa kepada kepercayaan mereka. Iya, saya tuh nonton Avenger tuh gak percaya sama sekali, itu saya hiburan aja, dan anak saya juga pasti seperti itu. Masa saya juga nggak boleh nonton film Avenger? Ya bukan hanya film Avenger, film-film yang lain yang ada dewa-dewinya, yang ada kemusyrikannya, yang ada, apalagi kebanyakan film-film itu kan si perempuannya nggak nutup aurat. Ya sebaiknya jangan nonton film yang kayak gitu. Minimalnya itu merusak mata, merusak pahala, maksimalnya itu bisa membawa kepada kemusyrikan. Dan si ustadznya akhirnya menemukan action figure. Jadi action figure Thor gitu ya, Iron Man gitu di kamar anaknya itu. Nah ini buktinya nih, ini bukti bahwa anak antum itu udah kebawa kepada kemusyrikan. Apa ini? Ini kan action figure ustadz. Ya, ini kan berhala. Loh, ini mainan, bukan, ini berhala. Jadi manusia itu kemudian dipatungkan kayak gini, kemudian dipuja-puja, dianggap bahwa mereka punya kekuatan super dan sebagainya. Itu kan musyrik. Lah, aduh, ya sudah. Itu akhirnya ketika si ustadz pergi, dia tuh benar-benar hampir memutuskan untuk keluar agama Islam lagi, karena dia tuh stres, dia tuh nangis pada waktu itu malam tuh. Jadi dia sebenarnya ingin menggapai Tuhan, dia itu ingin sekali merasakan bagaimana sentuhan Tuhan, tetapi ketika dia masuk Islam, dia tidak mendapatkan itu sama sekali. Dia justru malah mendapatkan ya bahwa ini haram, ini haram, ini haram, ini haram, dan lain sebagainya. Sampai si Ahong ini gak ngechat lagi aja. Pokoknya mah kalau gak disapa duluan, dia gak akan nyapa gitu. Bahkan kalau dia nyapa, ustadznya nyapa itu, dia pura-pura sibuk atau apa gitu, lama jawabnya gitu. Karena bener-bener, ya pada waktu itu bener-bener semakin tertekan, semakin stres. Cuma, nah di situ ada lagi kejanggalan lagi. Jadi di status medsosnya itu, waktu pertandingan Khabib Nurmagomedov, dia komen selamat atas gini-gini gitu ya, ya biasa gitu ya. Nah itu si ustadznya ternyata nge-stalk juga itu si medsosnya itu, langsung di SMS juga. Antum suka nonton tarung bebas yang kayak gitu ya? Aduh sebaiknya jangan, itu kan merusak. Waduh, itu nonton itu juga nggak boleh. Iya nggak boleh. Langsung ketemu lagi si ustadznya teh datang. Gini ya, di dalam ajaran agama Islam itu kita nggak boleh menyakiti diri sendiri dan nggak boleh menyakiti orang lain. Ya tapi kan ini pertandingan. Iya sama aja kan, pertandingan itu berdarah-darah kan. Orang membanggakan kemenangan di atas kekalahan orang lain. Itu di mana imannya? Di mana akhlaknya? Itu Khabib Nurmagomedov itu muslim. Walaupun dia muslim, tetapi dia telah meninggalkan syariat Islam. Waduh, kayak gitu. Lah itu lihat tuh, pakai hampir nggak pakai pakaian kayak gitu. Itu di mana Islamnya? Di mana muslimnya? Di mana statusnya dalam konteks agamanya? Kan nggak ada. Kata dia seperti itu. Tapi kan Nabi Muhammad itu juga dulu bergulat. Nabi Muhammad juga dulu atlet. Dan iya, Nabi Muhammad itu pernah bergulat, tapi Nabi Muhammad itu berdakwah. Jadi yang kalah itu disuruh bersyahadat. Khabib Nurmagomedov yang kalah disuruh bersyahadat nggak sama dia? Kan enggak. Ya dakwahnya nggak dengan cara seperti itu. Tapi ya akhirnya gitu, karena udah jengkel, akhirnya Ustadz, emang di dalam Islam ada ya olahraga yang haram? Ya ada, tentu saja ada olahraga yang haram, ada olahraga yang halal. Yang haram diantaranya adalah tinju, tarung bebas, semua jenis bela diri yang seperti itu, termasuk silat. Iya termasuk silat juga, karena itu menyakiti orang lain. Waduh, oh iya itu diharamkan ya? Iya diharamkan. Terus apalagi Ustadz yang diharapkan? Main bola, main basket. Hah? Main bola juga haram? Iya, terus dia nunjukin bukunya. Nih, ada 41 alasan syariah kenapa main bola itu diharamkan. Waduh, diantaranya adalah melalaikan manusia dari mencintai Allah. Karena kalau sudah main bola, lupa segalanya. Terus kita kalau ngegolin itu langsung sombong, langsung merayakan. Itu kan nggak boleh. Waduh, ini ada bukunya, ada haram nonton bola. Apalagi di situ banyak sekali orang-orang kafir. Ya, kafir lagi. Apalagi basket sama seperti bola gak boleh juga. Kemudian apalagi yang gak boleh? Kalau atletik gak boleh juga, karena atletik itu pakai celana pendek. Apalagi perempuannya itu kan haram. Wah, gak boleh juga. Ya udah, apalagi kan bingung. Semua olahraga gak boleh. Catur juga itu haram. Ceplak. Padahal catur cuman kan gak nyakitin, tapi kan itu buang-buang waktu.
Oh, catur gak boleh juga. Jadi gimana ini? Nah, apa tuh yang boleh? Yang boleh itu adalah semua cabang olahraga yang membuat antum itu cekatan ketika nanti berjihad. Jadi olahraga yang bisa mempersiapkan fisik baraya nanti untuk berjihad. Di antaranya adalah memanah, berenang. Loh, emang olahraga bakal berjihad ya? Cepat atau lambat antum itu akan berperang lawan orang-orang kafir. Waduh. Ini kan makin, jadi saya harus ribut sama keluarga sendiri, sama tetangga sendiri gara-gara kafir. Iya, cepat atau lambat antum pasti akan memilih yang seperti itu. Nah, ini pada akhirnya udahlah, ini mah dia pada waktu itu tuh sudah dalam hatinya, saya udah nggak mau lagi beragama Islam karena tuntutannya benar-benar menjadi eksklusif, menjadi terpisah dari peradaban. Dia udah nggak ngejawab lagi si ustadz, udah nggak mau ikutan lagi pada kajiannya, udah nggak apa gitu ya. Tapi si ustadznya malah jadi makin sering gitu. Jadi si ustadznya malah insecure gitu. Jadi makin takut kalau si teman saya ini, si Ahong ini tuh jadi keluar lagi dari agama Islam karena kebawa-bawa sama keluarganya yang masih kafir dan lain-lain gitu. Ya tapi diabaikan gitu ya. Sampai akhirnya si ustadznya datang ke rumahnya. Niat banget ya. Antum kenapa gak pernah hubungin gini katanya gitu ya. Ya karena bingung gitu, aduh saya diteror terus kayak gini. Akhirnya dia tuh jawab, saya tuh stres, saya tuh depresi, saya tuh tertekan. Baru aja dia mau menjelaskan kenapa dia tertekan, tapi dia langsung, oh ini antum itu karena kerasukan jin. Jadi antum harus diruqyah. Jadi yang namanya depresi, yang namanya stres itu harus diruqyah. Oh gitu. Saya stres gara-gara ini menjalankan ajaran agama yang terlalu seperti. Nah itu dia, jin itu mengarahkan antum pada stres, pada menjalankan syariat Islam. Itu jelas buktinya. Jadi nanti besok atau lusa aneh mau bawa temen aneh untuk ngeruqyah antum ya. Iya. Tapi saya mau hipnoterapi aja ke sini. Astagfirullah, tobat. Hipnoterapi itu kan hipnotis. Hipnotis itu gak boleh, itu pakai bantuan jin. Enggak Ustadz, hipnotis itu bukan bantuan jin. Hipnotis itu kita berbicara dengan alam bawah sadar kita. Kemudian kita menemukan masalahnya di situ. Antum nggak tahu ya, hipnotis itu coba bayangkan, ada orang yang kena tisu kebakar langsung boboan, terus dia tiba-tiba menceritakan aibnya sendiri. Itu kan nggak mungkin seperti itu pasti bantuan jin. Itu bukan jin, itu mah trik, itu uya-kuya, itu trik, itu entertainment. Enggak, antum nggak tahu apa-apa. Jin itu perilakunya kayak gitu. Jadi kalau ada yang sulap, ada yang apa, itu semuanya bantuan jin. Sulap itu Ustadz, dia jadi berani ngebantah kan. Sulap itu bukan bantuan jin, sulap itu trik. Coba antum bayangin, gimana ceritanya ada orang dibelah, nyambung lagi. Pasti bantuan jin. Antum itu mikir pakai logika, itu triknya bagaimana? Itu jelas bantuan jin. Ya, oke lah, MS lah Mas ya. Udah, akhirnya beneran. Sudah pertemuan itu, lusanya bener, bawa orang untuk ngeruqyah. Ya, ada ritual ruqyah gini gitu. Iya. Nah, pas sudah selesai kan, nah karena di rumahnya, nah istrinya datang ngasih ini kan, ya nyuguhan gitu ya, biasa kan ngasih makanan ke tamu gitu ya. Ini si ustadznya langsung astagfirullah. Teman saya bingung lagi ngelihat ke istrinya udah pakai hijab, udah longgar juga. Kenapa juga astagfirullah ya? Ya sudahlah, oke lah. Nah tapi kemudian pas nyuguhan itu, pas ngasih makanan itu kan si istrinya juga bingung, takut ini itu diharamkan gitu. Akhirnya apa? Yang paling netral apa? Ya udah buah-buahan. Dikasih jeruk, pisang, apa gitu ya. Suguhin pisang. Itu ustadznya ngagebeg lagi, astagfirullah, turun lagi mukanya teh. Gak mau nerima suguhan itu gitu. Kok bingung? Tapi akhirnya si ustadz itu pergi aja ya, ya sudah. Nah udah pergi, di SMS lah, di chat gitu ya. Antum ini ya harus memahami ajaran agama Islam bahwa dalam ajaran agama Islam perempuan itu nggak boleh pakai BH. Oh? Karena nanti bentuknya itu jadi terlihat. Astagfirullah, ini si teman saya itu, si Ahong itu udah bener-bener mau ngeblok banget. Berarti selama ini tuh dia tuh ngeliatin si istrinya diperhatiin gitu. Masa cuman pakai BH yang semuanya wajar gitu, itu katanya malah memperlihatkan bentuk gitu. Dan akhirnya dianya jadi syahwat, makanya astagfirullah itu ternyata syahwat ke istrinya. Aduh, dan yang lebih buruknya lagi adalah ketika nyuguhin yang buah-buahan tadi kan, di situ tuh ada buah-buahannya pisang. Dia sebutin
perempuan itu gak boleh megang pisang dan ketimun dan wortel. Itu fatwa ulama kami. Kenapa? Karena kalau perempuan megang pisang itu dia akan muncul syahwatnya karena mengira dia akan melakukan oral seks. Itu ada fatwanya dari ulama kami seperti itu. Udah itu mah langsung blok. Ternyata dia travelingnya terlalu jauh ke istrinya sendiri. Dia mikirnya yang aneh-aneh, cuman ngasih pisang doang sebagai ya nyuguhin gitu tamu. Malah mikirnya itu yang aneh-aneh soal oral seks dan lain sebagainya. Ini udah diblok langsung. Terus dia udah nggak mau ikut pengajian, nggak sholat lagi, nggak apa. Dia coba lagi minta sama Tuhan, sebenarnya agama yang benar itu yang mana. Dia nyari-nyari lagi. Dia udah nggak mau lagi ada dalam Islam karena ternyata ajaran agama Islam itu seperti ini. Jadi itu ulama ustadz yang kayak gitu itu udah menyesatkan banyak orang. Bukan hanya satu orang teman saya itu, tapi banyak orang yang dihakimi terus-terusan sama dia itu. Begitu. Jadi banyak juga yang murtad tuh gara-gara dia, bukan gara-gara misionaris, bukan gara-gara kristenisasi, bukan apa. Tapi untungnya si teman yang saya itu, yang Ahong tadi itu, akhirnya sekarang ya kembali berislam, tetapi dengan ajaran yang lebih moderat dan sebagainya. Gara-gara sesuatu yang nggak usah diceritakan di sini. Tapi inti ceritanya adalah seperti itu. Semoga Kak Baraya bisa menyikapinya dengan sebaik-baiknya. Saya tidak menghujat siapapun kecuali orang-orang yang telah menghujat agama Islam. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.